Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Danilov Ari 91 Channel. Kali ini saya akan membahas mengenai pendaftaran Sirdos yang dalam hal ini sekarang sudah dipersyaratkan untuk sertifikat pekerti. Kemudian nanti bagaimana cara upload sertifikat tersebut ke sistem. Namun sebelumnya akan saya share terlebih dahulu. Di sini adalah surat tertanggal 11 Juli 2021 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ini adalah hasil seleksi penyelenggara pelatihan peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional atau pekerti dan AA. Nah, berdasarkan hasil seleksi proposal ya penyelenggara pelatihan pekerti, di sini ada beberapa perguruan tinggi yang memenuhi syarat sehingga ketika perguruan tinggi tersebut melaksanakan pekerti maupun AA itu akan diakui sebagai salah satu syarat wajib untuk Sirdos maupun kenaikan jabatan fungsional. Disampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan pelatihan pekerti atau AA yang diakui. Ya, yang pertama yaitu perguruan tinggi penyelenggara pelatihan pekerti atau AA menyelenggarakan jenis pelatihan sesuai daftar pada lampiran. Nah, kemudian perguruan tinggi penyelenggara pelatihan pekerti atau AA itu harus menyesuaikan standar minimal kurikulum sesuai dengan buku pedoman pelaksanaan dan bahan ajar pekerti AA tahun 2004. Kemudian di poin 3, ya, instruktur pelatihan pekerti atau AA wajib memiliki sertifikat sebagai instruktur pekerti atau AA. Nah, kemudian poin keempat, perguruan tinggi penyelenggara pelatihan pekerti atau AA itu dapat membuka pelatihan pekerti atau AA secara umum kepada dosen dari perguruan tinggi lain sebagai peserta. Jika terdapat kerjasama antara perguruan tinggi penyelenggara pelatihan pekerti atau AA dengan perguruan tinggi lain, maka peserta itu hanya boleh terbatas untuk dosen pada perguruan tinggi tersebut. Nah, dan sertifikat pekerti atau AA itu diterbitkan oleh perguruan tinggi penyelenggara pelatihan sebagai bukti keikutsertaan dan kelulusan dosen dalam pelatihan pekerti atau AA. Nah, kemudian perguruan tinggi penyelenggara pelatihan itu nanti akan melaporkan data dosen yang telah lulus pelatihan pekerti atau AA kepada Direktorat Sumber Daya melalui aplikasi Sister. Menurut informasi yang saya terima, jadi nanti ketika teman-teman Sirdos kemudian mengupload sertifikat pekerti di Sister itu nanti akan ada proses validasinya. Nah, kemudian di poin 7, Direktorat Sumber Daya secara berkala itu melakukan monitoring dan evaluasi kepada perguruan tinggi penyelenggara pelatihan pekerti atau AA. Jadi, ke-7 poin ini harus memenuhi syarat sehingga sertifikat pekerti atau AA kita itu dapat diakui, gitu ya. Nah, untuk lampiran dari perguruan tinggi penyelenggara pekerti atau AA ini bisa teman-teman lihat di lampiran. Di sini ada 57 perguruan tinggi, baik itu yang hanya bisa menyelenggarakan pekerti saja maupun bisa menyelenggarakan kedua-duanya. Ya. Nah, baik Bapak Ibu, kemarin sebetulnya saya sudah mengikuti pekerti ya di Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Kebetulan ini masuk dalam salah satu universitas yang berhak menyelenggarakan pekerti atau AA, ya, dua-duanya bisa. Dan kebetulan Untirta ini sudah bekerja sama dengan afiliasi tempat saya mengajar, yaitu di Universitas Islam 45 Bekasi. Ya, MOU-nya itu terkait dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin mengikuti pelatihan pekerti maupun AA, silahkan disesuaikan dulu peraturannya sehingga di kemudian hari tidak terjadi problem gitu ya. Nah, berikut ini adalah sertifikat yang saya dapatkan dari program
workshop peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional atau pekerti yang diadakan oleh Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, di sini juga dicantumkan di sertifikat ya bahwa Untirta itu sebagai perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi dosen dengan nomor sekian, ya nomor SK sekian, ya, pada tanggal 14 sampai 19 Juni 2021. Ya. Kemudian di sini lengkap dengan nomor suratnya. Berikut di sertifikat, di belakang sertifikat itu ada materi workshop. Ya. Materinya kemudian berapa jam pelajaran, sehingga ketika di total itu ada 64 jam. Nah, teman-teman nanti sertifikat ini bisa di-upload di Sister. Alhamdulillah pada kesempatan saat itu saya menjadi peserta terbaik 2. Ini nanti untuk pengalaman-pengalaman mengikuti pekerti itu akan saya share di part 2. Tapi kali ini saya akan share mengenai bagaimana cara kita untuk upload sertifikat pekerti atau AA ke Sister. Nah, teman-teman silahkan dibuka dulu Sisternya sesuai dengan institusi masing-masing. Ya, kemudian silahkan login menggunakan username dan password yang sudah terdaftar sebelumnya. Karena untuk kebutuhan Serdos di gelombang 1 lalu saya sudah eligible. Bagaimana cara mengetahui kita sudah eligible? Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Di yang paling bawah ini ada info Serdos, kemudian layanan Serdos. Nah, ini bisa diklik. Oke, sepertinya ini terjadi problem ya. Biasanya di menu layanan Serdos ini akan ada pemberitahuan apakah kita eligible atau tidak untuk mengikuti Serdos di gelombang yang saat ini dibuka pendaftarannya. Oke, akan saya perlihatkan menu-menu yang lainnya. Di sini yang pertama itu ada di profile. Ini silahkan Bapak Ibu lengkapi karena memang beberapa informasi yang dibutuhkan itu memerlukan dokumen yang harus diupload dan biasanya tidak langsung sinkron karena harus ada validasi dari perguruan tinggi dan LLDikti. Oke, di sini ada profil, ada data pribadi, kemudian in passing, jabatan fungsional, kepangkatan. Nah, kemudian di sini ada kualifikasi. Kemudian kegiatan Tridharma, di sini ada pendidikan, ya, pengajaran, kemudian bimbingan mahasiswa. Nah, biasanya pengajaran ini otomatis sinkron ya dari PDDikti. Kemudian ada publikasi. Secara lengkap bagaimana cara untuk menambahkan dokumen ini akan saya bahas di part selanjutnya. Di sini akan saya contohkan cara upload sertifikat pekerti. Itu adanya di sini ya. Di sini ya Bapak Ibu adanya di kualifikasi, kemudian silahkan pilih diklat. Oke, ini kebetulan sertifikatnya memang sudah saya upload di sini ya. Karena kalau misalnya Bapak Ibu belum diupload, itu bisa klik tambah. Oke, maka akan ada pilihan seperti ini, jenis diklat. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ya. Untuk sertifikat pekerti, maka kita pilih pekerti, kemudian kategori kegiatan. Nah, di sini ada mengikuti diklat prajabatan golongan 3. Untuk kegiatan pekerti yang dipilih adalah di pilihan kedua, yaitu melaksanakan kegiatan pengajaran, melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi. Di sini ada beberapa opsi pilihan. Ini berkenaan dengan durasi atau jam pelajaran. Nah, biasanya di pekerti itu kan ada standarnya sendiri ya, minimal berapa jam. Nah, itu nanti tergantung dari panitia penyelenggara, namun ada batasannya atau peraturannya dari kementerian seperti yang tadi sudah saya sampaikan di edaran, di surat edaran. Nah, untuk pekerti yang saya ikuti,
itu 64 jam. Jadi saya bisa pilih opsi yang kedua dari bawah ini. Lamanya 31 sampai 80 jam. Nah, kemudian nama diklat ini silahkan ditulis saja sesuai dengan nama kegiatannya ya. Nah, kemudian penyelenggara. Kemudian ini yang wajib diisi ada simbol merah. Tingkatan diklat apakah lokal, regional, nasional maupun internasional. Nah, di sini ada tanggal sertifikat, nomor sertifikat, tahun penyelenggara, tempat, tanggal mulai, tanggal selesai. Nah, ini semua akan teman-teman dapatkan di sini di sertifikatnya. Ya. Nomor sertifikat dari sini silahkan di copy paste saja ke sister. Kemudian untuk tanggal sertifikat ini tanggal penandatanganan ya maksudnya. Kemudian tanggal pelaksanaan ini 14 sampai 19 Juni. Ya, nah, bisa ditulis semua. Nah, kemudian pilih file. Kemudian pilih file, tinggal diklik saja pilih file. Nah, maka akan ada menu upload seperti ini. Silakan diupload sertifikatnya. Kemudian ditulis nama dokumennya. Misalnya saya tulis sertifikat pekerti, kemudian silakan diberikan keterangan apabila ada keterangannya. Kemudian jenis dokumen ini silakan dipilih. Di sini ada banyak sekali pilihannya. Untuk sertifikat pilihannya hanya beberapa ya. Ada asesor PKD, sertifikat bahasa Inggris, sertifikat dosen, sertifikat profesional, TPA. Kalau misalnya tidak ada bisa dipilih yang lainnya. Kemudian silahkan diklik simpan. Ya, setelah diklik simpan maka nanti akan muncul di diklat seperti ini. Nah, kita lihat di sini aksi. Nah, di sini akan ada previewnya ya, nama diklat, kemudian kategori kegiatannya, kemudian jenisnya dan sebagainya yang tadi sudah kita input akan ditampilkan di sini, termasuk di sini dokumennya. Nah, apabila ada dokumen yang sudah kita upload maka akan muncul di sini. Ya, kita bisa juga melihat dokumennya yang sudah terupload. Oke, ini sertifikatnya. Di pertengahan tahun 2021, Kemendikbudristek itu mengeluarkan atau mensosialisasikan Cerdas Smart. Di sini akan ada beberapa perubahan dalam persyaratan pengajuan jabatan fungsional pertama atau asisten ahli dan persyaratan untuk Cerdas. Nah, salah satunya adalah tadi diwajibkannya untuk memiliki sertifikat pekerti maupun AA. Nah, perubahannya ada di sini ya. Di 2008 hingga 2009 ya. Kemudian sampai pada tahun 2021 itu adalah Cerdas Smart. Nah, nanti mekanismenya mungkin akan diatur lebih lanjut ya. Kita tunggu saja informasi selanjutnya. Nah, namun di sini ada beberapa tahapan yang mungkin sedikit berbeda dengan pelaksanaan Cerdas tahun-tahun sebelumnya. Nah, pekerti sendiri itu menjadi bagian dari persyaratan portofolio dosen. Ya, di sini di poin 8 itu ada dokumen sertifikat program pekerti atau AA dari perguruan tinggi pelaksana program pekerti atau AA yang diakui oleh Kemendikbud yang tadi listnya sudah saya sampaikan di awal. Ya, ada beberapa perubahan ya, termasuk
nilai yang ada di sertifikat TKDA dan TKBI, teman-teman itu harus memenuhi passing grade. Kalau di tahun-tahun sebelumnya itu kan tidak ada passing grade, tapi nanti akan berpengaruh ke NGP atau nilai gabungan dari beberapa persyaratan yang diwajibkan. Tapi untuk Cerdas Smart ini ada passing grade-nya. Ini bisa teman-teman lihat di slide ke-26. Di sini ada nilai ambang batas atau passing grade untuk TKDA itu sama dengan atau lebih besar dari 530. Sedangkan nilai ambang batas atau passing grade dari TKBI itu adalah lebih besar atau sama dengan 477. Untuk TOEFL jenis ITP dan seterusnya. Nah, di sini ada beberapa teman-teman yang mengikuti tes bahasa Inggris dari PLTI, maka nanti akan ada konversinya. Nah, di sini sangat lengkap ya, termasuk bagaimana cara untuk mengkonversi, kemudian penghitungan rata skor. Nanti ini akan saya share di deskripsi video linknya, silahkan teman-teman bisa download untuk 2 dokumen yang berkenaan dengan surat tadi pemberitahuan beberapa perguruan tinggi yang memiliki hak untuk menyelenggarakan pekerti maupun AA dan sosialisasi Cerdas Smart ini. Nah, untuk lebih lengkapnya mungkin nanti teman-teman bisa cari sosialisasi dari Kemendikbudristek yang memang secara lengkap menjelaskan mengenai aturan dari Cerdas Smart ini. Oke, demikian yang dapat saya share. Apabila ada yang ingin didiskusikan, boleh dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.